Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Risa Nur Atika, dari jurusan Teknik Informatika Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 19095097419. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Android, entah dari sejarahnya atau perkembangan dari masa ke masa. Lalu, saya juga akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada Android terbaru. Langsung saja kita next. Yang pertama ada sejarah singkat. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasinya berbasis Linux. Android sendiri merupakan sistem operasi mobile yang dikhususkan untuk perangkat seluler dengan teknologi layar sentuh atau touch screen seperti smartphone dan tablet. Pada awal mulanya, Android merupakan sebuah perusahaan software kecil yang didirikan pada bulan Oktober 2003 di Palo Alto, California, USA. Pada tujuan awal dari pengembangan sistem operasi Android tidak lain adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi berkelas tinggi yang ditujukan untuk kamera digital. Pada tahun 2005, akhirnya Google memberi lisensi dari Android ini dan pada tahun 2007, sistem operasi robot hijau tersebut resmi diluncurkan beriringan dengan didirikannya Open Handset Alliance yang merupakan konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi, produsen perangkat seluler, operator nirkabel, serta produsen chipset. Selanjutnya masih dengan sejarah singkat dari Android. Android mulai menjadi sistem operasi yang dikenal khalayak pada tahun 2008, yaitu tepat pada tanggal 22 Oktober 2008, dan resmi meluncurkan perangkat mobile dengan menggunakan sistem operasi Android. Perkembangan sistem operasi Android terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak versi Android yang sudah dirilis dari tahun 2007 hingga sekarang. Uniknya, setiap versi Android selalu mengambil nama makanan, kecuali untuk Android versi pertama. Android secara perlahan dan bertahap melakukan berbagai pembaharuan dan pengembangan guna meningkatkan kinerja sistem operasi, meningkatkan berbagai fitur baru, dan melakukan penyempurnaan serta perbaikan pada bug yang terdapat pada versi sebelumnya. Dan perlu diketahui bahwa pemberian nama pada berbagai versi utama Android ini diberikan menurut urutan alfabet, dan keseluruhannya merupakan nama makanan pencuci mulut yang mengandung gula. Selanjutnya akan membahas mengenai perkembangan Android dari masa ke masa. Yang pertama, Android 1.0 Astro, yang pertama kali dirilis pada tanggal 23 September 2008. Sebenarnya, Android versi pertama ini akan dinamai dengan nama Astro. Tapi, karena alasan hak cipta dan trademark, nama Astro jadi tidak disematkan pada versi pertama dari OS Android ini. Lalu yang kedua, ada Android 1.1 Bender yang dirilis pada tahun 2009, tepatnya pada 9 Februari. Versi Android kedua ini juga mengalami masalah penamaan yang sama dengan versi pertamanya. Karena pada awal mulanya, Android ini diberi nama Bender, akan tetapi karena masalah melanggar trademark, nama Bender tidak jadi disematkan pada versi Android ini. Selanjutnya, ada Android 1.5 Pupcake, yang mana diriliskan pada bulan Mei 2009. Android kembali mengalami perubahan versi. Kali ini, Android menggunakan penamaan nama makanan pencuci mulut atau yang biasa disebut dengan dessert mulai digunakan. Karena ini merupakan versi yang ketiga, maka penamaan diawali dengan huruf C dan jadilah cupcake.
menjadi nama resmi dari versi OS Android ketiga ini. Perubahan yang terjadi pada sistem operasi Android Pupcake bisa dibilang cukup banyak. Selanjutnya, Android 1.6 Donut yang dirilis pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Google cukup tak sabar berinovasi dengan menghadirkan Android Donut. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar apa aja. Android Donut juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel, yang memungkinkan pengguna mencapai informasi di internet, live lokal, kontak, dan apa saja secara lebih cepat. Selanjutnya ada Android 2.0 Eclair yang dirilis pada tahun 2009. Sama halnya dengan Android Donut, Android kembali merilis update terbaru yaitu Android versi 2.0 Eclair. Eclair menjadi Android pertama yang menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Sistem tersebut menjadi awal mula era GPS dan sekarang bukan cuma ada di ponsel, tapi juga di mobil-mobil modern. Selanjutnya ada Android 2.2 Froyo yang dirilis pada tahun 2010. Selain meluncurkan Android Froyo, Google menghadirkan ponsel Nexus pertama, atau yang biasa disebut dengan Nexus One, yang pertama mendapat update Android tersebut. Ada beberapa pembaharuan pada Froyo dibandingkan pendahuluannya. Dari segi tampilan, Android Froyo memungkinkan 5 panel layar alias home screen. Froyo juga menambah pilihan keamanan pencurian atau penguncian. Selanjutnya ada Android 2.3 Gingerbread pada tahun 2010. Di era selfie, menyadari kebutuhan netizen, Google membangun versi Gingerbread dengan kemampuan kamera depan membidik foto secara mandiri. Dari segi tampilan, Gingerbread jauh lebih atraktif dan sudah mampu mendukung fitur dual kamera untuk melakukan video call. Selanjutnya, ada Android 3.1 Honeycomb yang telah dirilis pada tahun 2011. Untuk pertama kalinya, sistem operasi ini mengandung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Sasarannya pun lebih diperangkatkan tablet ketimbang smartphone yang kala itu cukup digandrungi. User interface yang digunakan pada Android versi ini juga sangat berbeda dengan yang digunakan pada smartphone, mengingat tampilan layar yang lebih besar pada tablet, serta untuk mendukung penggunaan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan digunakan pada perangkat tersebut. Lalu selanjutnya ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang dirilis pada tahun 2011. Versi ini mengadopsi kemampuan Honeycomb, tapi lebih menyasar smartphone. Contohnya, kemampuan tombol virtual yang hingga sekarang banyak diimplementasikan pada vendor. Beberapa pembaruan fitur lainnya mencakup kemampuan beberapa membuka layar menggunakan wajah atau face unlock, analisa penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, email, kalkulator, dan lain-lain. Selanjutnya, ada Android 4.1 Jelly Bean yang dirilis pada tahun 2012. Setelah sebelumnya melakukan pembaruan dengan perbedaan minor, lewat versi ini Google membawa pembaruan cukup signifikan dan responsif pada Android. Jelly Bean memungkinkan pengguna melakukan scroll cepat ke bawah untuk melihat kumpulan informasi penting, seperti agenda, email, dan laporan cuaca. Selain itu, Jelly Bean merupakan inovasi Google yang menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Sejak versi ini, Google semakin berhasrat untuk membuat asisten digital yang lebih hidup, manusiawi, dan relevan bagi pengguna. Yang selanjutnya, ada Android 4.1 KitKat yang dirilis pada tahun 2003. Butuh setahun bagi Google untuk menghadirkan KitKat dengan tampilan baru yang lebih segar. Fitur OK Google dihadirkan Google pada versi ini. Pengguna KitKat melakukan perintah pencarian menggunakan
Lalu selanjutnya ada Android 5.0 Lollipop yang berhasil dirilis pada tahun 2014. Tak banyak melakukan perubahan yang inovatif. Pembaruan yang mencolok pada Lollipop paling tampak dari sisi desainnya yang disesuaikan dengan zaman. Satu-satunya yang lumayan baru adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Format itu memungkinkan para ilustrator, fotografer, atau graphic designer menyimpan file dengan ukuran besar agar bisa diedit tanpa mengurangi kapasitas atau kualitas. Selanjutnya ada Android 6.0 Marshmallow yang berhasil dirilis pada tahun 2015. Ketimbang versi sebelumnya, desain penuh aplikasi pada Android Marshmallow benar-benar dibuat baru sehingga terasa lebih dinamis. Keamanan juga mendapat peningkatan pada versi ini karena Google memungkinkan vendor menyematkan sensor pemadai sidik jari. Selain itu, ada juga fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek penggunaan memori pada tiap aplikasi. Pembaruan kedua ditilik dari pengaturan volume. Lalu selanjutnya ada Android 7.0 Nougat yang berhasil dirilis pada tahun 2016. Nougat sempat menjadi OS paling populer yang hampir digunakan di semua smartphone dari vendor yang bekerja sama dengan Google. Android Nougat juga memiliki dukungan terhadap platform virtual reality terbarunya Google. Adapun pembaharuan dari mendasar pada versi Nougat adalah kehadiran Google Assistant yang menggantikan Google Now, yang lebih bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Selanjutnya ada Android 8.0 Oreo yang berhasil dirilis pada tahun 2017. Android Oreo hadir dengan sejumlah pembaruan minor, meskipun tidak signifikan, tapi nyatanya mampu membuat tampilan Android Oreo menjadi lebih manis dan segar. Beberapa tampilan yang mengalami perubahan ialah home screen, app driver, menu setting, notifikasi, menu baterai, dan menu storage. Pada tahun ini, versi Android terbaru yakni 9.0 Pie yang telah dirilis, tepatnya pada pertengahan Agustus. Menurut kabar yang dirilis, perubahannya cukup signifikan dan cukup membuat dan menjawab kebutuhan zaman. Selanjutnya, Android versus iOS. Smartphone dan segala kecanggihan fitur di dalamnya tak bisa lepas dari dua operating system paling populer saat ini, yakni iOS buatan Apple dan Android buatan Google. Perbedaan paling signifikan antara iOS dan Android adalah pada prinsip keterbukaannya. Apple menciptakan iOS secara eksklusif untuk iPhone, sedangkan Google membuat Android secara terbuka untuk semua pabrikan ponsel yang ingin bekerja sama. Karena lebih terbuka, tak heran jika Android menjadi sistem operasi paling populer saat ini. Pada 10 tahun perkembangannya, Android sudah sampai pada generasi ke-9, yakni Android 9.0 Pie yang belum lama ini dirilis. Lalu selanjutnya, ada fitur-fitur dalam Android terbaru yaitu Android Pie. Yang pertama, ada Smart Replay dari notifikasi. Tema visual material design di Android Pie memang menambahkan white space dan sudut membulat. Tampilan setting pun kini menampilkan icon yang lebih berwarna-warni. Untuk notifikasi, Android Pie mampu menampilkan konten seperti gambar dari aplikasi pesan instans. Berikut opsi yang langsung membahas percakapan. Selanjutnya ada mode gelap. Di Android Oreo sebelumnya, Google sempat menyediakan opsi dark mode yang mesti diaktifkan dengan memilih wallpaper. Tapi, fitur tersebut kemudian ditarik. Dark mode kini telah kembali di Android Pie. Selanjutnya, simulasi poni. Semakin banyak smartphone Android memiliki notch
alias poni di bagian atas sebagai tempat kamera depan dan earpiece. Selagi layar tersebut dilebarkan dan hanya menyisakan bingkai tipis di pinggir perangkat. Selanjutnya, ada editing screenshot. Android Pie masih mendukung cara pengambilan screenshot dengan menahan tombol power dan volume down secara bersamaan. Selain itu, ada fitur baru untuk editing screenshot. Segera setelah tangkapan layar diambil, Android Pie akan menampilkan tombol edit di preview screenshot. Selanjutnya, digital well-being. Digital well-being bertujuan mengurangi pemakaian ponsel oleh pengguna lewat sebuah dashboard khusus untuk menampilkan fitur-fitur pendukung. Ada app timer yang membatasi waktu berjalannya aplikasi, do not disturb untuk wind down, dan otomatis mengaktifkan light night. Selanjutnya ada lockdown. Ada satu fitur security baru untuk keamanan ekstra yang diterapkan di Android Pie, yakni mode lockdown akan mengunci perangkat, lalu menonaktifkan pemadai sidik jari dan voice unlock, serta tak menampilkan notifikasi di lock screen. Lalu selanjutnya ada navigasi berbasis gestur. Google menyediakan alternatif di Android Pie, yakni dengan navigasi berbasis gestur sweeping. Sapukan jari ke kanan dengan menjalankan fungsi back, ke kiri untuk berganti aplikasi yang terbuka, ke atas untuk melihat recent apps dan app driver. Tombol elips kecil atau on-screen button di tengah layar berfungsi layaknya tombol home fisik untuk membawa pengguna kembali ke layar utama. Selanjutnya, ada kunci rotasi. Sebagian pengguna Android mungkin sering terpaksa membolak-balik perangkatnya gara-gara tampilan mendadak layar berubah jadi portrait atau sebaliknya saat perangkat berganti orientasi. Berbeda dari versi Android sebelumnya yang hanya menyediakan opsi on dan off untuk rotasi otomatis. Android Pie bisa mengunci tampilan dalam orientasi tertentu. Sebuah tombol khusus di pojok layar digunakan untuk mengaktifkan kunci rotasi ini. Lalu selanjutnya ada adaptif baterai. Fitur adaptif baterai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk melacak pola penggunaan aplikasi oleh pengguna, termasuk kapan saja waktu pemakaiannya. Aplikasi yang sering dipakai akan mendapat prioritas research dan baterai untuk berjalan di background. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan efisiensi daya dan menghemat baterai. Untuk mempermudah pengguna dalam memantau, indikator daya baterai yang tersisa akan ditampilkan di bawah bagian ambient display, always on display, seperti yang sebelumnya sudah dilakukan oleh sebagian pabrikan Android di perangkatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.